Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Yogi Iskandar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang inovasi manajemen pendidikan. Nah, pada dasarnya setiap lembaga pendidikan ya pada saat beroperasi itu tentu harus ada manajemen ya, ada manajerial supaya pelaksanaan pendidikan ini dapat terorganisir dengan baik serta mampu meningkatkan peserta didik yang outcome-nya bagus ya. Karena kan di video-video sebelumnya saya sudah sedikit membahas tentang outcome dan output. Perbedaannya tidak terlalu signifikan, namun pada dasarnya pada saat melaksanakan pendidikan atau penyelenggaraan pendidikan kita harus memikirkan tentang outcome, tidak hanya sekedar output. Lembaga pendidikan di Indonesia banyak, tapi sedikit mungkin ada beberapa lembaga pendidikan yang menyelenggarakan kegiatan pendidikannya itu sebatas meluluskan peserta didik. Memang pada dasarnya kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan itu dihasilkan pasca peserta didik lulus, karena peserta didik lulus itu dia membutuhkan ilmu-ilmu yang didapatkan di lembaga pendidikan tersebut. Namun pada saat penyelenggaraan pendidikan berlangsung, maka setiap elemen yang ada di atau setiap elemen ataupun unsur yang ada di lingkungan pendidikan harus memperhatikan tentang ranah apa yang ingin dicapai oleh sekolah atau kompetensi apa yang ingin dimiliki oleh peserta didik ketika dia lulus, lalu bagaimana peserta didik ini bisa bermanfaat untuk masyarakat ya. Hal itu yang menjadi fondasi awal atau yang menjadi paradigma pada saat lembaga pendidikan menyelenggarakan proses pendidikannya. Nah, dengan demikian perlu pengelolaan yang tepat atau perlu manajerial yang tepat agar lembaga pendidikan ini mampu meluluskan peserta didik yang sesuai dengan kompetensi yang diharapkan. Nah, di inovasi manajemen pendidikan inilah peran dan fungsi tentang bagaimana mengelola peserta didik selama 3 tahun, 6 tahun ya, pada saat melaksanakan proses pendidikan itu benar-benar mengarah kepada SDM yang dibutuhkan di masyarakat. Lalu bagaimana peran manajemen di dalam pendidikan atau bagaimana inovasi manajemen di dalam pendidikan sehingga benar-benar bisa terlaksana. Kayak di perkuliahan kali ini kita akan membahas tentang inovasi terlebih dahulu. Artinya apa? Artinya memang di awal kita sudah memahami tentang apa itu inovasi dan apa itu pendidikan, karena kita sebelumnya sudah membahas tentang inovasi strategik, inovasi ketenagaan, ya, karakteristik inovasi pendidikan itu sudah kita bahas di video-video sebelumnya ya, di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, kali ini bagaimana kita memperhatikan tentang inovasi pendidikan itu bisa mempengaruhi terhadap kompatibilitas ya, kapabilitas, bisa mempengaruhi terhadap kompetensi yang dihasilkan oleh lembaga kependidikan. Oke, apa itu inovasi? Inovasi itu adalah suatu ide dari hal-hal praktis ya, metode, cara, barang, buatan manusia yang diamati atau dirasakan sebagai sesuatu hal yang baru bagi seseorang ataupun sekelompok masyarakat. Oke, sama seperti di pertemuan sebelumnya bahwa inovasi itu adalah merupakan sesuatu yang baru. Banyak sekali inovasi-inovasi di organisasi pendidikan. Ya, ada inovasi pembelajaran, ada inovasi ketenagaan ya seperti yang telah saya sampaikan tadi, kemudian bagaimana membentuk sebuah organisasi yang mumpuni, yang sesuai dengan harapan masyarakat itu melalui inovasi-inovasi tertentu, sehingga pada saat peserta didik lulus dari lembaga tertentu memang peserta didik tersebut memiliki kualitas yang sesuai dengan harapan bersama ya, baik itu harapan pemerintah, harapan masyarakat ataupun orang tua, wali murid, dan harapan sekolah itu sendiri. Nah, di mana kita bisa melihat harapan pemerintah? Harapan pemerintah itu bisa dilihat di Undang-Undang Cipta Nomor 20 Tahun 2003. Dengan demikian bahwa pada saat kita memahami sebuah inovasi, artinya ada pembaharuan yang dilakukan oleh sekolah. Kenapa harus ada pembaharuan? Karena zaman itu selalu berubah. Setiap perkembangan zaman itu selalu mengarah kepada hal-hal yang baru.
Ya, apalagi berkaitan dengan teknologi, apalagi berkaitan dengan sains, ya setiap detik itu selalu ada penemuan-penemuan baru di dunia. Ya, ini berbicara tentang detik gitu kan, belum lagi nanti pembaruan-pembaruan itu sampai ke arah mana. Karena apa? Karena pada dasarnya setiap manusia itu terus berpikir, ya gitu kan, seperti di dalam filsafat bahwa apa yang saya pikirkan maka ada, jika tidak dipikirkan maka tidak ada. Karena kecenderungan manusia untuk terus berpikir, dia mencari sesuatu hal yang baru untuk apa? Untuk memudahkan pekerjaan manusia. Seperti yang setelah saya sampaikan di sebelum-sebelumnya, bahwa pada dasarnya penemuan-penemuan yang ada di manusia itu ada penemuan-penemuan yang terjadi pada diri manusia atau penemuan-penemuan yang hadir saat ini adalah merupakan sebuah penemuan yang dihasilkan melalui melalui permasalahan-permasalahan yang ada, ya, permasalahan tentang bagaimana misalkan ya, dulu ketika sulitnya menjangkau menjangkau atau menempuh sebuah perjalanan, maka bisa menggunakan tenaga hewan ya, seperti kuda sebagai media transportasi. Tapi kan tidak memungkinkan untuk melaksanakan perjalanan yang begitu jauh gitu kan. Makanya dari permasalahan tersebut muncullah penemuan baru, ditemukanlah alat, ya, motor, sepeda motor dan lain sebagainya. Itu adalah sebagian kecil dari permasalahan yang dihadapi oleh manusia, sehingga manusia ini mampu menjalani proses kehidupan dengan hal-hal yang baru, ya, gitu kan. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini misalkan bentar. Nah, kemudian istilah inovasi berhubungan erat dengan istilah lain, ya. Ada dua aspek yang mengistilahkan di dalam inovasi. Yang pertama disebut dengan discovery, yang kedua disebut dengan invention, ya. Discovery itu penemuan benda atau hal-hal yang baru tapi sebelumnya sudah ada namun belum dikenal ataupun diketahui banyak orang, ya, seperti ditemukannya sebuah pulau gitu kan. Itu adalah itu yang disebut dengan discovery. Sedangkan invention itu adalah penemuan yang memang benar-benar baru gitu kan, benar-benar baru ditemukan. Ya, misalkan ditemukannya laptop, ditemukannya sepeda motor, itu adalah invention yang sebelumnya tidak ada, kemudian diwujudkan sehingga menjadi sebuah alat, ya, sepeda motor. Nah, invention ataupun discovery keduanya memiliki sesuatu hal yang baru. Ya, meskipun memang discovery itu sebelumnya sudah ada, tapi itu baru ditemukan, baru ditimbulkan, ya, baru disampaikan kepada masyarakat secara umum. Nah, oleh karena itu, pada saat kita ingin melaksanakan inovasi di bidang pendidikan, maka kita harus menemukan sesuatu hal yang baru tentang bagaimana hal tersebut mampu meningkatkan kreativitas peserta didik. Ini yang menjadi aspek pemikiran dari setiap organisasi pendidikan. Kenapa selalu mengarah kepada peserta didik? Karena objek utama di dalam pendidikan itu adalah peserta didik. Jika peserta didiknya bagus, gitu kan, maka yang terangkat adalah lembaga pendidikan ataupun organisasi pendidikan itu sendiri. Namun jika peserta didiknya jelek, maka yang terbawanya juga adalah lembaga pendidikan itu sendiri. Oleh karena itu, aspek utama yang dipikirkan pada saat menentukan sebuah manajerial itu bagaimana caranya bisa mengefektifkan kegiatan pengelolaan di bidang pendidikan, di bidang pendidik, ya, di bidang di peserta didik, artinya mampu meningkatkan kualitas peserta didiknya. Itu yang harus dipahami, ya. Lalu apa sih manajerial atau apa itu sih manajemen? Manajemen itu mengemukakan tentang suatu proses kerja yang sistematis, ya, sistemik, komprehensif dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan secara nasional, ya. Nah, bagaimana tujuan itu bisa tercapai dengan baik? Artinya ada langkah-langkah sistematis, langkah-langkah yang terurai. Karena di dalam unsur pendidikan itu nanti kita bahas di belakang, yang terdiri dari 4, ya, unsur-unsurnya. Yang pertama itu disebut planning, organizing, executing, controlling. Nanti kita bahas apa itu planning dan lain sebagainya. Yang paling jelas sekarang kita bahas tentang bagaimana
proses atau indikator-indikator apa saja yang harus dilakukan oleh lembaga pendidikan sehingga membentuk sebuah sistematika, ya, sebuah proses kerja yang sistematis, ya. Jadi ada alur kerja, makanya ada yang disebut dengan standar operasional prosedur, kemudian ada peraturan, ya, peraturan itu bahkan ada peraturan yang dibuat oleh kepala sekolah, peraturan yang dibuat oleh yayasan jika sekolah tersebut di bawah naungan yayasan, peraturan yang dibuat oleh pemerintah, baik itu Pemda, ya, Pemda di tingkat kabupaten, Pemda di tingkat provinsi maupun pemerintahan pusat, gitu kan. Itu ada peraturan-peraturan yang mengarah kepada nilai-nilai sistematika atau nilai-nilai sistematik dalam proses perjalanan pendidikan, ya. Nah, lalu arah dari proses ini juga harus komprehensif, ya. Supaya apa? Supaya tujuan pendidikan itu bisa tercapai berdasarkan dengan tujuan yang sama. Ya, tujuannya apa? Tujuannya ada di tujuan pendidikan nasional, di mana lembaga pendidikan itu mampu mewujudkan peserta didik yang cerdas secara dari segi spiritualnya. Dia memiliki kecerdasan ilmu pengetahuan, dia memiliki keterampilan yang mumpuni, dia memiliki akhlak mulia yang bagus, gitu kan. Nah, artinya apa? Artinya memang pada saat pelaksanaan pendidikan, aspek utama yang harus ditanamkan pada peserta didik adalah nilai-nilai spiritualitas yang mampu mengarahkan kepribadian dari peserta didik itu sendiri. Karena pada dasarnya setiap manusia itu memang memiliki permasalahan. Masing-masing manusia memiliki permasalahan. Namun jika aspek spiritualitasnya bagus, maka permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh manusia tersebut, oleh orang tersebut, oleh peserta didik tersebut, itu mampu dikontrol dengan baik, ya, sehingga pada saat memiliki permasalahan, kualitas kerjanya tidak merosot, kualitas belajarnya tidak merosot, pada akhirnya setiap peserta didik bisa mendapatkan prestasinya yang sesuai dengan keinginan bersama. Oke, lalu di Prajudi Atmo Sudirjo dia mengatakan bahwa manajemen itu adalah pengendalian dan pemanfaatan daripada semua faktor sumber daya yang sesuai dengan planning diperlukan untuk mencapai atau menyelesaikan suatu fakta atau tujuan kerja yang ditentukan. Oke, pertanyaan saya balik lagi kepada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Tujuan dari sekolah itu adanya di mana? Ya, tujuan dari sekolah itu terletaknya di mana? Oke, mungkin teman-teman sudah pada paham kalau sudah melihat video saya sebelumnya. Jadi tujuan dari setiap lembaga pendidikan dapat dilihat dari visinya. Ya, kalau visinya adalah meluluskan peserta didik yang berakhlakul karimah, ya berarti peserta didik, berarti proses pembelajaran pun harus mengarah ke arah sana. Jangan sampai, ya, di visi meluluskan peserta didik yang berakhlakul karimah, tapi pembelajaran agamanya sedikit, ya, atau pembelajaran yang berkaitan dengan agamanya sedikit. Misalkan di pagi hari nggak ada kegiatan mengaji, nggak ada kegiatan sholawatan, nggak ada pengajian Jumatan di hari Jumat, gitu kan. Kemudian kegiatan sholat berjamaahnya tidak jalan, itu bersimpangan, itu tidak sesuai dengan visi. Pantas jika visinya tidak sesuai, makanya di sanalah letak manajerial. Perlu adanya sebuah manajemen di dalam lembaga kependidikan agar mengarahkan setiap unsur-unsur kerja yang dilakukan oleh elemen-elemen tertentu mengarah kepada visi sekolah, mengarah kepada tujuan sekolah, ya, mengarah kepada langkah-langkah strategis yang sudah disusun, baik itu rencana strategik jangka panjang, jangka menengah, gitu kan. Nah, itu mengarah ke arah sana. Artinya bahwa manajerial ini berfungsi sebagai controlling system yang yang arahnya diatur oleh bagian manajemen. Jadi tentang apa sih yang diinginkan oleh lembaga kependidikan itu, bagaimana visi dari lembaga kependidikan itu, lalu seperti apa langkah-langkah yang dilakukan oleh organisasi pendidikan itu supaya tujuan dari penyelenggaraan pendidikan ini bisa tercapai. Makanya inovasi manajemen ini penting dan hadir di mata kuliah inovasi pendidikan.
Oke, berikutnya adalah manajemen merupakan sebuah proses yang khas, artinya memiliki ciri secara tersendiri. Ya, cirinya dapat dilihat dari mana? Mungkin bisa dilihat dari bagaimana bagaimana dari seperti materialnya, metodenya, kemudian manage-nya, kemudian keuangannya dan lain sebagainya itu bisa diarahkan ya. Jadi ada unsur manajemen, ada fungsi manajemen ya. Fungsi manajemennya kan metodenya, ya metodenya seperti apa, bahannya gimana, kemudian manajerial keuangannya seperti apa, orang-orangnya siapa saja ya, gitu kan, human gitu kan, 3 to H gitu kan. Jadi 3M dan 1H itu mengarah ke arah mana? Makanya manajemen atau manajemen itu perlu adanya sebuah perencanaan seperti yang di sini ya. Di sini kata Geerteri bahwa manajemen itu perlu adanya sebuah perencanaan ya. Kemudian perlu adanya sebuah pengorganisasikan, perlu sebuahnya penggerakan, perlu adanya sebuah pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta bagaimana pencapaian sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Ini kata Terry. Yang akan kita bahas nanti adalah pendapatnya Terry. Gini, pada saat pelaksanaan pendidikan tentunya itu ada aspek-aspek manajerial yang memang secara sengaja ataupun tidak sengaja ini sudah berjalan. Aspek-aspek manajerial ini dimulai dari supervisor, kemudian sampai ke penggerak, kemudian sampai ke evaluator dan lain sebagainya. Sehingga pada saat pelaksanaan perjalanan ini apakah perlu ada peninjauan di Renstra ataupun tidak, nanti yang akan bahas itu di bagian manajemen. Karena bagian manajemen inilah yang mengarahkan kepada apakah outcome-nya sudah sesuai dengan keinginan masyarakat atau tidak. Ya, atau jangan-jangan sekolah hanya menghasilkan sebuah output saja. Peserta didiknya banyak yang diluluskan. Ya, jadi outputnya banyak, peserta didiknya ribuan, bahkan ratusan ribu lulusan dari lembaga pendidikan tersebut. Tapi dari puluhan ribu tersebut tidak memiliki outcome yang baik, kualitasnya tidak mumpuni, kualitasnya tidak sesuai. Akhirnya apa? Jadi sampah masyarakat, jadi begal, jadi garong, jadi maling dan lain sebagainya. Ini kan tidak sesuai dengan harapan bersama. Oleh karena itu pentingnya sebuah manajerial di dalam lembaga organisasi atau di dalam perjalanan organisasi ataupun di aspek-aspek yang sesuai dengan kegiatan kependidikan atau pendidikan ini memang perlu diarahkan melalui manajemen. Makanya manajemen ini sangat penting. Bahkan bukan hanya di lembaga kependidikan, di kehidupan kita masing-masing juga sangat penting ya. Manajemen ini merupakan aspek yang sangat penting di dalam setiap aspek ya. Anda bayangkan jika misalkan manajemen ini tidak berjalan, perlu Anda bisa menemukan sebuah misalkan gini. Ketika sistem tidak jalan, manajemen itu kan di dalamnya ada sebuah sistem. Ketika sistem tidak jalan, maka organisasi itu tidak bergerak. Oke, saya contohkan. Kendaraan bermotor itu adalah sebuah sistem yang di dalamnya ada sistem mesin, sistem motor, kelistrikan, ya. Nah, jika salah satunya tidak jalan, contoh businya mati, maka kendaraan bermotor tersebut tidak akan jalan. Nah, begitupun dengan kependidikan. Jika ada salah satu yang tidak jalan, misalkan kepala sekolahnya dia otoriter, ya, dia tidak tidak mengambil masukan-masukan dari bawahan, gitu kan, sistemnya ya top bottom bukan bottom up ya, gitu kan. Jadi dari atas ke bawah sistemnya perintah dan lain sebagainya, sehingga setiap orang yang di dalam kependidikan itu tidak jalan, gitu kan. Seperti tipe-tipe kepemimpinan, mungkin teman-teman sudah pada tahu ya, bahwa tipe-tipe kepemimpinan itu kan ada beberapa aspek. Yang pertama autokratik, yang kedua karismatik, yang ketiga demokratis, ya. Kemudian yang keempat yang asal jalan aja. Dia tidak memperhatikan. Ini yang paling parah yang keempat. Kalau yang autokratik masih mending lah, dia bisa mempengaruhi orang lain dengan cara otokratiknya, artinya dia otoriter banget gitu. Itu masih mending, organisasi diarahkan dibandingkan dengan yang paling akhir ya.
gitu kan. Yang paling akhir itu dia tidak memikirkan bagaimana kondisi karyawan, dia tidak memikirkan bagaimana kondisi organisasi, organisasinya berjalan atau tidak berjalan, dia nggak peduli. Ya, yang paling penting adalah dia hanya sekedar memimpin. Ya, jadi bukan tipe pemimpin visioner. Yang paling pertama ini masih mending otokratik, meskipun memang sedikit tidak nyaman dari karyawan ataupun orang-orang yang ada di dalam naungannya. Tapi yang menjadi permasalahan dia punya visi, dia visioner gitu kan. Itu yang paling penting adalah dari seorang kepemimpinan itu adalah visionernya gitu kan. Kalau yang karismatik dan demonstrasi ini sudah jelas, dia mengambil masukan-masukan dari bawah, kemudian diriset, kemudian dijadikan sebagai salah satu langkah yang perlu dilakukan oleh lembaga kependidikan. Nah, yang paling penting adalah bagaimana peran manajemen itu mampu mempengaruhi setiap pergerakan atau perjalanan organisasi sehingga orang-orang yang ada di dalam organisasi ini bisa nyaman. Dia bisa mengeksplorasikan semua potensi yang ada pada dirinya. Dia bisa mengeksistensikan apa yang ada di dalam pemikirannya. Karena pada dasarnya manusia itu seperti yang dikatakan Maslow bahwa kebutuhan manusia itu yang pertama adalah kebutuhan akan rasa aman, akan rasa nyaman, ya, gitu kan. Artinya dia nyaman di dalam organisasi, dia aman di dalam organisasi, kemudian dia juga bisa mengeksistensikan segala potensi yang ada di dalam dirinya. Dia bisa mengeksplorasikan, ya. Jadi poin selain aman, nyaman, dia juga bisa mengeluarkan apa yang ada di dalam pemikirannya. Sehingga potensi-potensi inilah yang diperlukan dalam pengembangan pendidikan. Karena apa? Karena dari berbagai pemikiran manusia jika disatukan akan mendapatkan hasil yang sangat bagus gitu kan. Apalagi di dalam kegiatan kependidikan yang di dalamnya adalah melakukan kegiatan produksi di bidang jasa, yaitu bagaimana menciptakan peserta didik atau meluluskan peserta didik yang awalnya tidak memiliki kompetensi tertentu dan pada akhirnya dia memiliki sebuah kompetensi tertentu. Lalu bagaimana pengertian pendidikan? Kita tidak perlu mengarah kepada aspek-aspek yang lain. Kita cukup dilihat dari Undang-Undang Sidiknas Nomor 20 Tahun 2003 yang di dalamnya adalah pendidikan itu adalah usaha sadar dan terencana, ya, dalam upaya mewujudkan suasana belajar yang aman, nyaman, dan dinamis, ya. Itu untuk meluluskan peserta didik yang kecerdasan spiritualnya bagus, ya. Ini sudah kita bahas di minggu sebelumnya, jadi saya tidak akan bahas panjang-panjang di bagian segmen ini. Nah, jadi bagaimana peran inovasi di dalam pendidikan ini atau peran inovasi manajemen di dalam pendidikan ini? Jadi bagian dari inovasi ini adalah bagaimana caranya bagian manajerial ini mampu menciptakan sesuatu yang baru sehingga penyelenggaraan pendidikan itu tidak terkesan monoton. Tidak gitu-gitu aja, tapi ada sesuatu yang baru yang mampu meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Ingat, kata kuncinya motivasi. Ya. Motivasi peserta didik. Jadi aspek utama yang harus dipikirkan oleh lembaga pendidikan adalah membangun motivasinya. Ya, membangun motivasi peserta didik. Kenapa demikian? Karena pada dasarnya setiap manusia itu memiliki kecerdasan yang sama, ya, memiliki kepintaran yang sama. Tapi Pak, kok ada peserta didik yang sedikit lamban, gitu kan, bahkan sulit untuk memahami sebuah materi. Karena apa? Low motivation. Ya, motivasinya rendah. Seperti yang sudah saya katakan di sebelumnya bahwa ada dua kategori sumber motivasi. Yang pertama motivasi eksternal yang berasal dari luar, yang kedua adalah motivasi di dalam dirinya. Yang paling bagus itu adalah motivasi di dalam diri peserta didik. Kenapa motivasi ini penting? Karena dengan adanya motivasi pada diri peserta didik, guru nggak harus oar-oar, nggak harus ngomong kepada peserta didik, kamu silakan belajar ini, kamu silakan pelajari ini, kamu silakan ini, kamu silakan. Nggak harus seperti itu. Ya, dengan motivasi yang tumbuh pada diri peserta didik, secara tidak langsung peserta didik akan memiliki keinginan untuk belajar. Kenapa bisa demikian? Karena peserta didik memiliki visi. Peserta didik memiliki visioner. Artinya dia bisa meninjau, dia bisa melihat bagaimana masa depan yang akan dihadapi oleh dirinya sendiri. Inilah yang harus dibangun oleh setiap guru.
Ya, jadi inovasi manajerial ini harus mengarah kepada ke arah ini. Artinya bagaimana membangun visioner bagi setiap peserta didik. Ya, jadi pembelajarannya nggak bisa hanya dengan ceramah, nggak bisa hanya dengan sekedar praktik, tapi bagaimana kita bisa mengkorelasikan antara materi yang akan kita ajarkan dengan kehidupan nyata. Ya, makanya kalau saya berbicara tentang matematika, kita tidak bisa mencontohkan dengan kubus bentuknya segi empat, tapi kita bisa melihat bahwa ada sebuah meja. Meja itu menyerupai sebuah kubus. Nah, perhitungan kubus ini bisa diimplementasikan dalam membuat meja, sehingga peserta didik paham kenapa kita harus belajar matematika. Oh, nanti setelah kita lulus barangkali akan membuat sebuah meja, kita bisa menggunakan rumus perhitungan kubus, panjang kali atas kali lebar. Misalkan seperti itu. Artinya apa? Artinya bahwa peserta didik sudah memahami materi yang akan diajarkan oleh guru ini memang materi yang benar-benar penting. Materi yang memang benar-benar harus dikaji secara mendalam, harus dipahami secara mendalam, yang nantinya akan bermanfaat di masa yang akan datang. Ya, gitu. Oleh karena itu, setiap guru ya pada saat melakukan apersepsi itu yang paling pertama jangan dulu bahas materi ajar. Pak, tapi kan di minggu lalu kita harus bahas materi ajar. Iya, di bagian kosakata yang pertama atau di bagian perkata yang pertama jangan membahas dulu bata ajar. Bahasnya apa dulu? Motivation, membangun motivasi peserta didik. Anda tentu paham apa fungsi dari apersepsi. Apersepsi itu adalah membangun konsep pemikiran pada diri peserta didik agar mereka fokus kepada apa yang kita bahas. Ya, gitu kan. Jadi sadarkan dulu, karena apa? Karena pada dasarnya sebelum guru masuk itu ada peserta didik yang memikirkan gamenya kalah terus, ya kan? Ada peserta didik yang diputusin pacarnya, ada peserta didik yang kena broken home di rumah, dia memikirkan bagaimana orang tuanya tidak memperhatikan dirinya. Ya, jadi berbagai permasalahan ada pada diri peserta didik. Makanya setiap guru harus melakukan apersepsi supaya peserta didik sadar bahwa pada saat ini dia sedang melaksanakan proses pembelajaran. Pada saat ini dia harus belajar. Penyadaran dulu, jadi apersepsi. Nah, apersepsi ini diawali dengan apa? Membangun motivasi peserta didik. Baru setelah itu, setelah selesai bangun motivasi, kita bahas materi yang sudah diajarkan di pertemuan sebelumnya. Ya, setelah membahas materi yang sebelumnya, baru kepada pelaksanaan pembelajaran yang akan dilaksanakan pada pertemuan kali ini. Setelah selesai, refleksi seberapa besar kemampuan peserta didik dalam memahami materi yang akan yang telah Anda ajarkan. Nah, itu adalah segmentasi atau manajerial yang harus dilakukan guru di dalam kelas. Ya, gitu kan. Ada unsur perencanaan, makanya kenapa guru bikin RPP, kenapa guru bikin administrasi gitu kan. Tapi memang sih administrasinya terlalu banyak. Saya juga kurang setuju dengan administrasi yang terlalu banyak gitu kan. Pada akhirnya kan yang paling penting adalah di dalam sistem pengadministrasian itu membangun sebuah kerangka untuk guru pada saat dia masuk ke kelas akan berbuat apa. Ya, biarkan garis besarnya saja, nanti guru di dalam kelas berimprovisasi, jangan batasi gitu kan. Kalau RPP saat ini kan membatasi guru gitu kan. Jadi kecerdasan guru itu dibatasi dengan RPP gitu kan. Nah, oke, jadi pada saat kita mau membangun motivasi peserta didik itu harus mengaitkan atau mengkorelasikan gitu kan antara materi yang akan kita ajarkan dengan kehidupan yang bakal, ya bukan yang bahasanya bukan bakal, kemungkinan nanti akan ditemukan oleh peserta didik gitu kan. Kenapa bahasa kemungkinan? Karena setiap manusia memiliki jalur kehidupannya masing-masing. Makanya pakai kata mungkin. Kita nggak bisa pakai kata pasti di aspek ini, meskipun di dalam sains itu nggak boleh kata mungkin ya. Tapi di dalam pembangunan motivasi ini bisa menggunakan kata mungkin karena kita tidak tahu kehidupan peserta didik di masa yang akan datang. Oke, nah jadi di dalam apersepsi ini, gitu kan tadi sudah kita bahas sama-sama bahwa pertama adalah membangun motivasi. Nah, lalu bagaimana caranya lembaga pendidikan bisa memiliki manajerial yang bagus?
ya, mampu memberikan proses pendidikan yang layak, mampu memberikan proses pelaksanaan pendidikan yang kompatibel, yang mengarah kepada keinginan pemerintah, mengarah kepada keinginan masyarakat, mengarah kepada keinginan peserta didiknya secara tersendiri. Kenapa peserta didik milih sekolah Anda? Karena dia sudah memahami setidaknya sekolah Anda itu bergerak di bidang apa. Ya, kalau di SMK kan ada jurusan, artinya ada TKJ, ada teknik kendaraan ringan, ya, ada AP dan lain sebagainya. Itu banyak sekali yang sekarang namanya sudah dirubah, ya, gitu kan. Brand namanya sudah bagus-bagus, sudah keren-keren, tapi pelaksanaan pendidikannya mungkin belum berjalan dengan bagus gitu kan, karena perlu adanya perbaikan setiap tahunnya. Kenapa nggak bisa statis? Kenapa selalu dinamis? Karena kehidupan selalu berubah. Apalagi sekarang sedang ada COVID, ini akan merubah ya 120 derajat proses perjalanan hidup manusia itu akan berubah. Karena apa? Karena pasti akan membentuk budaya baru. Apalagi ini liburnya panjang, libur seminggu aja akan membentuk budaya baru. Yang tadinya semangat belajar karena libur akhirnya jadi malas belajar. Ini liburnya berminggu-minggu gitu kan. Nah, tentu akan membentuk budaya baru di Indonesia gitu kan. Oke. Nah, bagaimana langkah yang harus dilakukan oleh sekolah supaya pada saat pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan itu mampu menyesuaikan dengan kondisi yang saat ini gitu kan, mampu membuat program yang sistematis seperti tadi yang saya katakan di awal ya. Yang pertama, kata Terry bahwa kita harus memikirkan planningnya, kita harus membuat sebuah perencanaan. Ini penting ya. Sehebat apapun kegiatan, sehebat apapun keinginan yang diharapkan, semuanya itu tidak akan berjalan efektif gitu kan apabila tidak diiringi dengan planning. Makanya planning itu bagus, planning ini penting. Planning ini merupakan sesuatu yang dianggap hal yang tidak terlalu dipikirkan, tapi jika dipikirkan ini memang sangat bagus, sangat penting, dan bahkan harus dilaksanakan oleh setiap manusia, tidak hanya organisasi saja. Ya, Anda bayangkan jika tidak memiliki planning. Ya, kehidupan saya itu diawali dengan planning. Saya tidak pernah bermimpi untuk ngobrol di depan mahasiswa. Saya tidak pernah bermimpi. Tapi karena adanya sebuah planning yang yang disesuaikan gitu kan, yang dibuat, pada akhirnya saya bisa lulus S2 dan bisa berada di hadapan teman-teman mahasiswa. Karena dilihat dari organisasi orang keluarga saya, nggak ada tuh yang lulusannya S2, S1, bahkan SD gitu kan, lulusannya nggak ada yang sampai S2 gitu kan. Bahkan saya hampir S3, tapi ya itu tinggal nanti untuk jadi planning berikutnya gitu kan. Nah, di manajemen ini kita harus memikirkan sebuah perencanaan yang baik di dalam pelaksanaan kegiatan organisasi pendidikan. Bentuk planningnya seperti apa? Nanti akan dikaitkan lagi dengan unsur-unsur manajemen. Ya, itu kan akan dikaitkan lagi. Yang pertama, di dalam perencanaan ini kita harus memikirkan bahwa tentang peserta didiknya itu akan dibentuk seperti apa. Ya, kalau di perusahaan bagian produksi itu kita akan memproduksi apa? Mobil sport, ya, mobil khusus untuk keluarga sejahtera, ya, kayak Avanza gitu kan. Atau mobil sport yang mobilnya gede, harganya mahal, tapi hanya bisa ditumpangi 2 orang, ya, itu bukan untuk keluarga sejahtera itu. Ya, kalau Avanza kan mobil sejuta umat, gitu kan. Nah, itu kan kita harus memikirkan produk yang akan dikeluarkan oleh kita itu nanti bentuknya seperti apa. Ya, kalau nggak mampu beli Avanza, bisa Pak beli adik kelasnya, beli adiknya, yaitu Xenia, ya, berdampingan dia. Gitu kan. Kalau nggak kuat beli yang 150 juta, ada yang 120 juta nih, lumayan ngirit kan gitu. Nah, misalkan seperti itu, artinya apa? Artinya bahwa pada saat kita mau menjalankan organisasi sekolah, nih peserta didik itu inginnya apa? Kalau teknik sepeda motor, teknik bisnis sepeda motor ya sekarang, teknik bisnis sepeda motor, kira-kira anak ini mampu terampil di bidang apa? Kan ada body repair, ada kelistrikan, ada spesialisasi dan lain sebagainya. Ya. Apalagi kalau di TKJ dia bisa bangun apa? Apa hanya bangun jaringan atau di teknik komputernya? Nah, fokusnya di mana? Nah, nanti
dipilih di salah satu bidang, kemudian kira-kira jika lulusan kita ingin misalkan mampu di body repair, ini PG PAUD ya? Oke, sorry. Kalau PG PAUD jangan itu. Kalau PG PAUD berarti setelah lulus peserta didik memiliki sikap yang dewasa. Artinya apa? Artinya gini, pada saat keluar dari PAUD, peserta didik minimalnya dia cuci piring, ya. Pada saat selesai makan, dia cuci piring sendiri. Artinya piring yang digunakan oleh dia itu dia cuci. Artinya apa? Ada nilai pendewasaan pada diri peserta didik. Nah, aspek pertama yang harus dibangun, misalkan visinya mengarah ke arah sana, berarti bahwa planning kita ketika peserta didik lulus, dia lebih dewasa dibandingkan dengan awal dia masuk. Nah, lalu pikirkan yang kedua, kira-kira dengan apa? Nah, ini di dalam planning. Ya, kira-kira dengan apa nih peserta didik bisa memiliki sikap pendewasaan? Yang pertama, sedia di sekolah harus ada tempat cuci piring, harus ada tempat rak, ya, rak makanan. Masing-masing peserta didik memiliki satu rak, ya. Masing-masing peserta didik memiliki satu box, ya. Makanya kalau di luar negeri itu peserta didik memiliki box secara tersendiri, ya. Artinya ada laci-laci yang dikunci gitu kan. Ya, itu membelajarkan kepada peserta didik untuk dewasa. Barang yang ada, barang miliknya itu dia tanggung jawab terhadap kepemilikannya. Jika hilang maka dia harus mencari, jika kotor maka dia harus mencuci, ya kan. Kalau misalkan ingin mengarah kepada nilai tanggung jawab yang ditanamkan dari peserta didik itu sendiri, minimalnya terhadap benda-benda milik pribadinya atau barang-barang milik pribadinya. Nah, yang misalkan seperti itu, bisa seperti itu. Jadi Anda bisa membuat sebuah rak yang di dalamnya milik peserta didik secara personal. Itu yang pertama. Ya, kalau misalkan ingin bergerak di bidang pendewasaan, bisa seperti itu langkahnya. Ya, gitu. Lalu bagaimana cara menjalankannya? Perlu ada tahapan-tahapan yang sesuai. Pertama, bangun komunikasi dengan orang tua. Nih, kita itu punya programnya seperti ini. Ya. Bangun komunikasi dengan orang tua, karena pendidikan itu nggak bisa dipungkiri, kita butuh orang tua. Nggak bisa pendidikan jalan sendiri, nggak bisa, bullshit. Pendidikan bisa jalan sendiri, bullshit, ya. Pendidikan itu harus diiringi dengan orang tua. Makanya saya kekeh dengan pendidikan orang tua. Ya, nanti kita buat bukunya lah, bagaimana membuat membangun relasi dengan orang tua, ya, gitu kan, atau pendidikan orang tua. Nanti kita bikin bukunya lah. Itu kan. Jadi bangun komunikasi dengan mitra. Ingat bahwa marketing yang paling bagus itu adalah bangun komunikasi dengan mitra, bangun komunikasi dengan klien. Jika penjualannya ingin tinggi, maka sebisa mungkin perusahaan membangun relasi dengan klien, gitu kan, sebagus mungkin. Makanya relasi kita siapa? Orang tua. Klien kita siapa? Orang tua. Orang tua yang yang membelajarkan anaknya kepada organisasi kita, bukan menitipkan bahasanya, ya, gitu kan. Saya pikir itu nggak relevan dengan kata menitipkan. Emangnya panti asuhan nitipin anak, gitu kan, ya, gitu kan, enggak. Jadi bahasanya apa? Orang tua memberikan kepercayaan kepada organisasi kita, organisasi kependidikan kita, agar anaknya dididik sebaik mungkin, yang pada akhirnya dia lebih dewasa sesuai dengan visi yang tadi saya contohkan, gitu kan, ya. Itu kan. Jadi bangun komunikasi dengan relasi kita, artinya dengan orang tua kita. Ajak mereka kerjasama. Jangan sampai gini, di sekolah peserta didik diajarkan tentang bagaimana dia bertanggung jawab terhadap barang-barang kepemilikannya. Kalau di rumah, ya, kamarnya berantakan, gitu kan. Nah, jangan sampai seperti itu. Artinya kita didik bareng-bareng, gitu kan. Karena dia anaknya dan anak kita juga sebagai orang yang ada di dalam organisasi itu sendiri. Mau tidak mau kita harus mengakui bahwa dia itu adalah anak kita. Nah, setelah perencanaan beres, kita sudah bangun relasi, kita bikin rencana, planningnya seperti ini, dia rencana strategisnya udah jelas. Lalu organizing, menempatkan orang-orang yang tepat. Siapa yang bertanggung jawab untuk bagian pengawasan kepada anak, ya? Ingat bahwa guru PAUD itu tidak bisa satu. Guru PAUD itu tidak bisa satu.
Minimalnya 5 untuk 40 siswa. Anda kebayang? Minimalnya 5 untuk 40 siswa. Jadi nggak bisa, guru PAUD itu nggak bisa satu keroyokan, nggak bisa. Kenapa? Karena butuh pelayanan khusus, kayak sama sekolah berkebutuhan khusus. Nah, PAUD itu seperti itu, hampir mirip-mirip seperti itulah. Artinya apa? Artinya butuh menempatkan orang-orang yang tepat. Nih, orang-orang yang tipe sanguin, ya, gitu kan. Orang-orang yang jangan pakai orang yang korelis gitu kan, sanguin, yang sabar, gitu kan, yang melankolis. Nah, itu tempatkan ya di bagian anak yang sedikit agak rese lah gitu kan. Lalu orang-orang anak-anak yang agak sedikit dewasa itu biarkan orang-orang yang tipe korelis yang didiknya gitu kan ya. Artinya apa? Orang-orang yang tepat. Makanya kita butuh memahami karakteristik manusia ya. Jadi Anda harus baca bukunya ini ya, karangan Dale Carnegie ya, itu kan tipe-tipe manusia gitu kan. Tipe-tipe manusia ada sanguin, ada melankolis, karismatik, korelis. Nah, itu Anda harus pahami itu gitu kan ya. Tentang tipe-tipe manusia, kan ada manusia ada sanguin melankolis, ada sanguin korelis gitu, ada yang menggabungkan gitu kan. Jadi dia tidak terlalu keras tapi kadang-kadang lembut gitu kan ya. Kayak gitu. Jadi tempatkan orang-orang yang tepat. Supaya apa? Supaya organisasi itu bisa berjalan dengan efektif. Itu baru yang kedua. Yang ketiga, butuh pengawasan. Yang disebut dengan controlling. Ya. Gitu kan. Kayak activating dulu ya, penggerakan, gerakan, bangun kerjasama dengan stakeholder ya, bagian kedua bahkan stakeholder puncak ya, pimpinan kepala sekolah harus membangun relasi juga dengan para karyawannya, dengan guru, dengan tenaga kebersihan dan lain sebagainya. Itu harus dibangun korelasi, relationship-nya harus dibangun ya. Jadi di dalam menggerakkan inilah yang mungkin agak sedikit apa ya, sedikit sulit mungkin, atau bahasanya apa ya, di executing ini perlu pemikiran ekstra. Kenapa? Karena executing ini, penggerakan ini harus memahami tentang karakteristik manusia juga ya. Pada dasarnya di dalam dunia pekerjaan itu ada 4 tipe manusia ya. Dan di dunia kerja atau di pekerjaan itu ada 4 tipe manusia. Manusia yang pertama, dia memiliki kecerdasan, ya, dia cerdas, juga memiliki spirit yang bagus, cerdas dan motivasi yang bagus, semangat bagus. Dia mau kerja, ya, cerdasnya mendukung, kemauannya mendukung, inisiatifnya mendukung. Jadi dia cerdas dan mau kerja. Kalau organisasi Anda memiliki orang seperti ini 5 aja udah, organisasi Anda akan maju ya. Karena dari 5 orang ini dia bisa mewakili 10 orang masing-masing. Jadi 1 orang itu dia bisa mengerjakan pekerjaan yang dilakukan oleh 10 orang. Karena apa? Karena dia akan menggunakan akalnya untuk bekerja. Dia juga akan menggunakan semangatnya, memiliki keyakinan yang tinggi. Gak ada yang gak mungkin bagi orang-orang seperti ini. Dia memiliki kecerdasan, juga kemauan. Nah ini, itu ya tipe yang pertama. Ini tipe yang paling bagus. Yang kedua, kecerdasannya oke. Dia pintar, paham segala sesuatu. Tapi malasnya ampun. Ya, selalu ngerjain ini, dia pasti mampu. Cuman apa? Tar dulu. Ya, pending terus. Ditanyain lagi belum, tanyain lagi belum. Nah ini, oke, orangnya pintar, cerdas. Ya. Ini agak sedikit sulit ngarahin tipe orang yang seperti ini. Caranya gimana? Nanti kita bahas di session berikutnya. Yang ketiga, itu ada orang yang dia nggak cerdas, tapi rajin gitu loh. Kemauannya tinggi, dia nggak cerdas. Nah ini masih agak mending lah orang seperti ini. Karena apa? Karena dia mau kerja. Dengan seringnya dia kerja, maka secara tidak langsung kecerdasannya pun akan meningkat. Ya, masih mending yang ini. Dia cerdas tapi dia semangatnya bagus, spiritnya oke, gitu kan, kemauannya tinggi, tapi kecerdasannya itu agak sedikit lemah, ya, gitu kan. Ini masih mending yang ini, gitu kan. Tinggal dikasih pendidikan udah selesai, gitu kan. Tapi yang menjadi masalah, yang cerdas tapi malas, gitu kan. Apalagi yang paling akhir,
cerdas hante, sorry ya, dia nggak cerdas, juga malas, ya, gitu kan. Jadi nggak ada yang bisa diambil manfaatnya dari orang tipe seperti ini, ya. Dia cerdas, dia nggak cerdas, ya, disuruh ini nggak bisa, disuruh itu nggak bisa, malas lagi. Nah ini yang paling sulit, ya. Gitu kan. Di dalam perkembangan sejarah manajemen, ilmu manajemen, ngadapin orang yang seperti ini nih yang sulit, ya, gitu kan. Otaknya buntu, pikirannya pendek, sulit untuk ngadepin orang-orang seperti ini. Ya mungkin teorinya juga itu memerlukan 1000 strategi. Dengan pendidikan harus bangun motivasi terus, pimpinan harus mengayomi, segala macam. Ini tipe yang keempat ini sulit sekali, ya. Tapi nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini. Semuanya pasti bisa, semuanya pasti ada solusinya. Oke, itu yang ketiga, yaitu executing, gerakan orang-orang yang tepat tadi, di organizing, pilih orang-orang yang tepat, lalu orang-orang itu gerakan. Nih kamu tugasnya ini, nih job kamu ini, nih kamu awasi anak yang ini gitu kan, ya. Artinya orang itu dikasih job, gitu kan. Kemudian pengawasan, lakukan evaluasi setiap minggu. Kita nggak bisa evaluasi 1 bulan sekali. Karena apa? Karena perubahan manusia itu adalah 1 minggu dia bisa, misalkan Anda nih 1 minggu tidur jam 12 malam, selama 1 minggu Anda pasti akan terus continue, ya. Nah begitupun dengan misalkan Anda melakukan pembelajaran di peserta didik, paksakan 1 minggu peserta didik itu untuk belajar, maka akan continue, dia akan belajar terus, ya, itu kan, paksakan. Meskipun memang kalau secara teorinya itu 40 hari, tapi dengan 1 minggu aja itu pasti ada perubahan, walaupun nggak terlalu besar, karena maksimalnya ya 40 hari baru akan lebih bagus, gitu kan. Perubahan itu akan terasa setelah 40 hari. Oke, lalu apa saja yang harus kita pikirkan untuk mendukung planning, organizing, controlling, executing, yaitu fungsinya tadi, ya, unsurnya. Yang pertama, caranya gimana? Ya, tadi saya sudah bahas di sini bahwa yang pertama, misalkan ketika kita ingin mengarah kepada tujuan penyelenggaraan pendidikannya adalah untuk mendewasakan peserta didik, caranya adalah bikin rak, ya, bikin rak. Jadi setiap peserta didik memiliki rak, dia bertanggung jawab terhadap rak itu. Barang-barang miliknya disimpan di sana. Kalau hilang dia harus nyari, gitu kan. Misalkan seperti itu. Jadi itu yang pertama. Itu metodenya. Kita pikirkan caranya gimana, ya. Lalu material, bahan bakunya seperti apa? Kalau di SMA gampang, SMA, SMP gampang untuk nyari bahan baku yang unggul. Ya ini permasalahannya di PAUD. Ya, PAUD itu adalah fondasinya. Kalau di PAUD-nya benar, pasti kesananya bakal benar. Ya, sama seperti halnya pipa air. Kalau terputus di hulunya, maka air tidak akan ngalir. Begitupun dengan pendidikan. Kalau di PAUD-nya nggak jelas, artinya terputus, nggak ngalir. Artinya apa? Kalau di PAUD-nya nggak jelas, maka pendidikan kesananya pun nggak akan jelas. Ya, peserta didiknya apa harapannya, tujuannya apa, itu nggak jelas, gitu loh. Makanya penting PAUD itu sebagai fondasi dalam pendidikan. Nah, kan di informal itu ada pendidikan orang tua, PAUD, kemudian TK, baru ke pendidikan formal SD, SMP, dan lain sebagainya, ya. Oke, itu. Jadi bahan bakunya. Bagaimana menyiapkan bahan baku? Kalau PAUD menyiapkan. Kalau tingkatan SMP, SMA mungkin mencari bahan baku karena ada tes seleksi, ya. Ada tes seleksi. Jadi nyari bahan baku yang relevan dengan kondisi isi sekolah, gitu kan. Nah, kalau di PAUD berarti menyiapkan bahan baku, kita lagi-lagi harus bangun komunikasi dengan orang tua. Ajak kerjasama orang tua. Nih, program kita itu ini, yang harus dilakukan oleh orang tua ini. Jelaskan kepada orang tua. Supaya apa? Supaya ada korelasi antara pendidikan yang dilakukan di sekolah dengan pendidikan yang dilakukan oleh orang tua di rumah. Jangan sampai ada korelasi. Ingat, meskipun tidak semua orang tua itu memiliki pemahaman tentang pendidikan, tapi karena adanya komunikasi antara lembaga pendidikan dengan orang tua, maka secara tidak langsung ada nilai pendidikan untuk orang tua, gitu kan. Bangun komunikasi. Nah, itu adalah strategi yang kita bisa gunakan untuk menyiapkan bahan baku. Tadi apa? Metode, cara. Yang kedua adalah material. Yang ketiga, money, uangnya. Ya, tentu butuh dana, ya. Itu tidak menutup
kemungkinan bahwa penyelenggaraan pendidikan itu butuh dana. Tapi bagaimana dana itu bisa dijalankan seefektif mungkin? Ya, mahal belum tentu efektif. Ya, murah belum tentu tidak efektif. Yang paling penting adalah bagaimana membuat sebuah perencanaan dengan pendanaan yang efektif, yang sesuai. Murah belum tentu efektif, mahal juga belum tentu efektif. Artinya yang benar-benar sesuai, pas gitu kan ya. Nah, bagaimana caranya ya? Kita buat perencanaan pembiayaan secara terperinci. Bikin rak itu berapa biayanya? Ya, bikin pertemuan dengan orang tua itu gimana? Ya, gitu kan. Ada nggak penjamuan? Lalu gedung perawatannya gimana? Ya, gitu kan, dan lain sebagainya. Nah, gitu kan. Nah, kemudian berikutnya human, manusianya ya, manusianya, gitu kan. Keuangan, manusia, material, method, material, money atau keuangan, lalu human, manusianya. Ya, manusianya yang seperti apa? Makanya guru itu tidak cukup dengan lulusan S1 saja, tapi harus ada pendidikan berkelanjutan. Makanya ada seminar, kemudian ada diklat, ada lain sebagainya. Ya, gitu kan. Karena apa? Membangun manusianya, membangun SDM-nya supaya sesuai dengan kondisi yang ingin diharapkan. Gitu kan. Dan pendidikan yang paling bagus itu adalah pendidikan yang diciptakan atau yang diselenggarakan oleh orang-orang yang memiliki pendidikan tinggi. Ya, SD itu seharusnya dokter minimalnya. SD, ya berarti kalau SD dokter, MI-nya apa? TK-nya apa? Ya minimalnya S2. Ya, S2. Perguruan tinggi apa dong? Ya profesor. Gitu kan. Itu bagusnya seperti itu, dikelilingi dengan seperti itu. Ya, jadi benar-benar sudah siap, benar-benar sudah mumpuni berdasarkan tesis ya. Kalau di kita itu perguruan tinggi guru itu atau di bidang keguruan itu sangat banyak sangat banyak diselenggarakan oleh setiap PTS ya, perguruan tinggi swasta ataupun perguruan tinggi negeri ya. Seharusnya kan ini berkaitan dengan kualitas SDM ya. Setiap orang yang bisa masuk ke FKIP itu seharusnya adalah dia langsung punya NIK, nomor induk kepegawaian, supaya apa? Supaya lebih kompatibel ya, kayak sekolah tinggi dalam negeri itu kan, STPDN ya, sekolah tinggi pendidikan dalam negeri gitu kan. Seharusnya seperti itu, supaya apa? Supaya maksimal ya. Nah, tapi di kita beda ya. Kita ya mikirnya mungkin harus sesuai dengan konsep yang terjadi di kita. Yang paling penting adalah membangun human pada diri kita sendiri. Kita sadar bahwa kita itu guru. Tugas kita itu bukan ngajar. Ingat ya. Paham ya? Tugas guru itu bukan ngajar, tapi belajar. Setiap waktu, setiap detik, tugas guru itu adalah belajar. Apa saja yang dipelajari, materi ajar, bukan hanya materi ajar. Mempelajari karakteristik anak. Supaya apa? Supaya bisa mengajar dengan baik, sesuai dengan karakteristik anak. Ya, sesuai dengan keinginan anak. Ya, mempelajari sikap sifat anak, mempelajari latar belakang orang tua, mempelajari kondisi lingkungan sekolah. Ya, belajar tentang kondisi lingkungan sekolah. Karena walaupun Anda diam di suatu lembaga, itu tetap ada perubahannya, ada perubahan. Enggak stagnan, tapi ada perubahan. Ya, baik terasa ataupun tidak terasa pasti ada perubahan. Makanya Anda harus terus belajar, ya, gitu. Ya. Jadi tugas guru itu adalah belajar. Bukan tugas, pekerjaan. Ya, saya salah. Pekerjaan guru itu adalah belajar. Gitu kan. Gitu. Jadi kalau Anda memposisikan diri sebagai guru, ya pekerjaan Anda adalah belajar sepanjang hayat, sepanjang waktu. Ya, gitu kan. Dan setiap sektor pun belajar. Bisnis belajar memahami market. Ya, produksi belajar memahami bagian produksi. Ya, semuanya belajar. Apa salahnya dengan dengan profesi kita sebagai guru? Ya, tugas kita itu, pekerjaan kita itu adalah belajar, mempelajari semua aspek.
mempelajari lingkungan, mempelajari teknologi, mempelajari lain sebagainya. Jadi pekerjaan guru itu adalah belajar dan belajar, ya, gitu kan. Supaya apa? Supaya bisa mengajar dengan tepat, itu kan, oke? Nah itu, jadi pada dasarnya inovasi manajemen dalam kependidikan itu mengarah kepada bagaimana membangun peserta didik yang sesuai dengan visi lembaga kita, visi organisasi kita, ya, visi organisasi sekolah, itu kan. Tentunya didukung dengan perencanaan guru, organisasi penggerakan guru sekolah, controlling yang dilakukan oleh supervisor, lalu menggerakkan, ya, gitu kan. Disesuaikan dengan caranya gimana, disesuaikan juga dengan bahan bakunya apa saja. Bahan baku itu kan bahannya peserta didiknya, kemudian disesuaikan juga dengan sistem pendanaannya gimana, disesuaikan juga dengan humannya, manusianya, gitu kan. Nanti mengarah kepada apa sarana prasarana yang dibutuhkan, ya, untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Seperti tadi kan kita mau bangun kedewasaan pada diri peserta didik, berarti butuh sarana prasarananya apa ya. Nanti ngarah kepada sarana prasarana, ngarah kepada ketenagaan yang sudah kemarin kita bahas. Oke, itu saja pertemuan kita kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya, semoga bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.